Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina nikmatahu wa radiya lanal islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashab ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan juga sekalian rahimakumullah, marilah pertama kita tasyukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia pada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih dianugerahi Allah panjang umur, sehat, ringan untuk melaksanakan ibadah. Iringan doa semoga rangkaian aktivitas kita dari bangun tidur kembali ke pembaringan diterima Allah sebagai amal solih di sisinya. Amin. Salam dan salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian jemaah salat Zuhur rahimakumullah, ketika saya shift malam, pernah saya dibel oleh IGD, diajak menjemput pasien samnolen. Samnolen itu ngelenger. Pada waktu saya dibel sempat menjawab, loh ngapa masuk ngejak aku, harus dokter toh. Jadi pun samnelen wah kelengar. Dan apa yang kutugas jenengan dongake siap, karena seorang rohniawan harus siap. Kita meluncur sekitar pukul 1.20 ke lokasi orang yang sakit. Ketika sampai di depan rumahnya, masya Allah, bentengnya, pagernya dipager pakai tombak besi luar biasa, melandep kayak apa. Kemudian ada lampu-lampu yang betul pating gebiar, pating pancelorot. Ketika masuk di halaman, masya Allah, tamannya indah sekali. Air mancurnya ada 4 titik, mubeng kabeh. Ditambah peliharaan, ono terwalu, ono kucing, ono jago pelung, munyok yono, dan ditambah masih ada burung-burung yang lain. Ketika masuk di rumah, masya Allah, gipsunya luar biasa, look turber AC. Ketika masuk di kamar orang yang akan kita jemput, saya terkejut. Ketika itu saya duduk di kasurnya, mendut goyang, betamen keluaran duwi. Kemudian kita ajak dan kemudian juga kita doakan, dan yang betul sudah samlen kelenger, langsung di sana kita infus, kita masuk ke dalam ambulan. Ketika kita masuk lewat garasi, masya Allah, luar biasa. Kalau orang Jawa mengatakan rumah gedung magrung, cete kinclong, motor mobil ting petongkrong, bojone ayu moblong.
hancur ketika dia tidak bisa apa-apa. Kamar yang indah, yang mendut-mendut, wangi Pak, tidak bisa digunakan. Mobil iki ono pajero bareng, mboten panas njowo jero, trimo numpak ambulan. Di kamar PKO tidak ada ruangan yang seindah itu. Jam 6:05, itu saya catat, ingat itu, dia wafat. Kemudian keluarga, Mbak, Bu, niki dirukti ten mriki napa ten dalem, di rumah di sini saja. Bapak Ibu sekalian, cerita singkat kita antar pulang. Saya kaget betul, tidak orang satupun yang hadir di sana. Bahkan anak-anak pun tidak ada, Pak. Jadi selama ini dia berbisnis membangun rumah yang sangat indah, bahkan tonggone arep lep, Pak, tak aturi memang nggowo dada longkok tangan luru ini ki. Berarti mau tidak mau ya wong putri saya minta orang yang sorewang di situ, saya minta untuk membawa. Bapak Ibu dan sekalian, itu yang terjadi ketika Allah telah mengambil apa yang kita bangun itu. Keuangannya luar biasa, anaknya jadi kabeh Pak, jadi wong boten gua, maksudnya itu jadi orang kaya semuanya, sampai wafat tidak ada yang menjenguk. Kira-kira nak jenengan ngono kuwi rasa dijawab. Wah, ngelong-selongkor. Jadi sekalian, maka di sini marilah bersama apa yang kita lakukan untuk persiapan hal semacam itu, agar kita selalu mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Yang pertama, ini berapa menit ya? Muhasabah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Agar kita itu introspeksi diri, mawas diri, mulat sari rohang rosowani. Silahkan nanti dibuka, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mau berintrospeksi diri, muhasabah. Insya Allah orang yang memuhasabah itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang kedua, taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul, orang kapal lombok Pak Mas, saya ini mungah-mungah kepada sen sesuk umat meneh. Taubatan nasuha diiringi wa amil salihat, amal soleh. Jangan sampai ketika amal soleh diiringi dengan kemusyrikan. Ini yang perlu kita laksanakan saat ini. Kemudian ben orang geleng Pak, Bu, dikrul maut, ingat kepada kematian. Kematian, ajal, maut, wafat, ini bersifat kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa mengalami kehancuran, kematian. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sehebat apapun akan mengalami wafat. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Laras betul. Walaupun ketika pada waktu itu, mungkin ada versi lain, saya pernah membaca bahwasanya ketika Rasul wafat itu, para sahabat Nabi yang ada hanya Sayyid Umar bin Khattab, Pak Umar. Kemudian ditunggu Sayyidah Aisyah, istrinya. Kita ingat mawon, ketika Rasul wafat, Sayyidah Aisyah ndawi kepada sahabat, tolong itu Pak Umar dicaosi preso. Yang ada cuma Pak Umar. Sahabat Ali pergi dakwah, Utsman juga pergi, bahkan ayahnya Pak Abu Bakar sendiri juga tindakan. Ketika Muhammad Rasulullah itu wafat, dikabarkan oleh sahabat, diberikan informasi
berita lelayu kepada sahabat Umar, dia terkejut Pak Bu, lupa kalau Nabi itu ya manusia biasa. Sok napa jenenge, sok depresi, ora gelem nompo. Ketika itu dia menghunus pedang. Cerita pedangnya Pak Umar kuwi sekti tenan ampuh. Wong Jawa ngarani landepe pitung pinyukur. Landep banget. Dia menghunus pedang, kemudian ngacungi pedang, sopo sampai ngabarkin Nabi itu tak tugel gulung. Asitan sing wani Pak. Mai Pak Umar Bedok ngalor ngidul ngeret pedang. Sok. Kamu kok zaman Rumi, zaman dulu itu belum ada dokter saraf. Para bingung. Itu yang bisa menuduhkan hanya Abu Bakar dibacakan surat tertentu. Nah, maka dzikrul maut perlu kita mengetahui ben boten ngeleleng. Ingat kepada kematian. Maut, ajal, kok doantengi dibudi ya? Mati ini kepastian, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Mati, maut. Kali ngono ukir lan samudra wajine wafat mah nyanyi. Ini. Namun kalau Allah belum berikan mati juga bisa. Saya punya murid TPA pada waktu itu jadi tentara Pak, tugas di GAM Gran Aceh Merdeka, ditembak 9 meter kena gini mati loh, kena dodone. Ini bukan ilmu kebal, bukan ya. Kebetulan Allah menyelamatkan dengan menembaknya itu kena benih opo yang nyata meleset. Ini mungkin juga pernah membaca di media cetak atau media elektronik ketika sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama banget, sampai ya benda atau apa ya yang film atau dia itu yang semua bisnya terbakar, itu ternyata masih ada satu yang hidup. Tapi ketika dia pulang pas nawang Jawa di tradisi toh Pak Bu, senengane miton diloni kan lho. Nah dia pulang geger, urip meneh padahal dia belum mati. Cuma ketika bis itu berangkat dia itu pipis, mboten pamit. Nah itu bisa nyelametke di situ. Nah ketika seminggu itu kan ya bingung, bocah nangis, golek sangu diparingi uang, nah itu baru pulang. Kalau sudah ajal mati, kalau belum. Cerita klasik. Ketika malaikat Israel mendapat perintah Allah, daun Sidratul Muntaha jatuh di meja bekerjanya, wow si Suto mati di sana. Kaget kok belum ada. Kebetulan pada waktu itu dia mencari dan ketemu di hadapan Nabi Sulaiman. Silahkan dibuka. Duh, masuk catatan yang bisa Allah kleru. Iki nang pulau terpencil kok di sini. Maka ketika dia hampir membaca, kemudian ya Rasul, tolong saya yang mau mati itu, tolong saya dilemparkan di pulau yang sangat jauh sekali dan terpencil, biar malaikat Israel tidak bisa mencari saya. Cerita singkat duncalke. Terima kasih Rasul, panjenengan telah memberikan mudahan saya yang saya catatan di pulau terpencil di hadapan panjenengan. Maaf. Wafat maut tidak harus urut Pak Bu, yang paling tua mengkis penyakitnya komplikasi, tidak bisa. Malah terkadang orang yang sudah tua, sudah sepuh, matu mikir, lambekannya semengkis mlebu rumah sakit ning mah bulet nyawane. Ing cahanom kemaki ngelileng begas waras itu banyak, remaja banyak. Ya tukang ngurusi mayat ya Pak. Covid ya nggih pun meh 200-an. Lebih malah. Nah, bayi juga ada. Ketika masih dalam kandungan, proses keluar, bahkan agak seneng-senengnya imut-imut, wafat, mati, ada. Maka perlu kita ingat tentang dzikrul maut. Saudara sekalian yang berbahagia, maka marilah bersama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Padha gunakno 5 perkara. Gunake 5 perkara.
padha gunakno limang perkara sadurunge ketekan limang perkara gunakno sehatmu sadurunge ketekan laramu wong sehat bisa lara wong lara ono sing bisa sehat betul wong ono PKO barang ora ana PKO ora gunakno sugihmu sadurunge ketekan melaratmu wong sugih bisa melarat wong larat sugih mboten gunakno longgarmu sadurunge ketekan sempitmu wong longgar bisa sempit gunakno enommu sadurunge ketekan tuamu wong enom bakale tuwa terus mboten gunakno uripmu sadurunge ketekan matimu wong urip bakale mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.